Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Rizki dengan NPM 2421 030102, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas D angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6 yang berjudul Ulumul Hadis dan cabang-cabangnya guna memenuhi UTS mata kuliah Ulumul Hadis yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Irfan, MSI MHY. Makalah ini membahas C. Syarat dan kriteria penerimaan hadis. Untuk menjaga keaslian dan kemurnian hadis Nabi Muhammad SAW, para ulama menetapkan sejumlah syarat dan kriteria yang ketat sebelum sebuah hadis dapat diterima dan dijadikan landasan hukum. Proses ini sangat penting karena tidak semua hadis yang beredar berasal dari Nabi. Beberapa hadis bahkan diketahui sebagai hasil rekayasa atau tidak jelas sumbernya. Oleh karena itu, metode verifikasi menjadi bagian vital dalam ilmu hadis. Salah satu syarat utama penerimaan hadis adalah ketersambungan sanad. Istiqhal al-sanad, yang berarti bahwa seluruh perawi dalam rantai sanad harus hidup sejaman dan pernah bertemu secara langsung. Jika ada satu mata rantai yang terputus, maka hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis mursal atau bahkan dhaif. Kekuatan sanad menjadi indikator penting dalam menilai validitas sebuah hadis. Selain itu, keahlian adalah para perawi juga sangat diperhatikan. Seorang perawi harus dikenal sebagai muslim yang taat, jujur, berakhlak baik, dan menjauhi dosa besar maupun kebiasaan melakukan dosa kecil. Jika seseorang perawi diketahui sering berdusta atau lalai dalam urusan agama, maka riwayatnya akan ditolak walaupun sanadnya lengkap. Syarat berikutnya adalah daya ingat atau ketetapan hafalan dabs. Seorang perawi harus memiliki kemampuan hafalan yang baik atau catatan yang teliti dan terpercaya. Ulama hadis seperti Imam Bukhari bahkan menguji langsung para perawi untuk memastikan kualitas hafalan mereka. Jika seorang perawi pelupa atau tidak konsisten, maka hadisnya bisa dinilai lemah. Selain kriteria yang berkaitan dengan perawi, matan, isi hadis yang harus bebas dari kejanggalan, sujud, dan catat tersembunyi, ilah matan yang bertentangan secara jelas dengan Al-Quran, akal sehat, atau hadis yang lebih kuat dianggap mencurigakan. Dalam banyak kasus, hadis yang janggal ditolak meskipun sanadnya terlihat kuat karena substansinya meragukan. Para ulama juga memperhatikan konsistensi periwayatan. Jika suatu hadis diriwayatkan oleh banyak jalur yang berbeda namun isinya sama, mutawatir, maka hadis tersebut sangat kuat dan sulit diragukan. Sebaliknya, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang dalam setiap tingkatannya disebut hadis ahad dan harus diuji lebih teliti sebelum diterima sebagai hujah hukum. Kriteria ini menunjukkan betapa telitinya para ulama dalam menerima hadis. Tidak hanya mempertimbangkan isi, tetapi juga siapa yang membawakan, bagaimana proses penyampaiannya, dan apakah ia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menjadi fondasi penting dalam menjaga agar umat Islam tidak terjebak pada informasi yang keliru dan tetap berpegang pada ajaran Nabi yang sahih.
D. Klarifikasi hadis berdasarkan mutu, sanad, dan matan. Dalam ilmu hadis, salah satu kajian penting adalah klarifikasi hadis berdasarkan kualitas sanad dan matanya. Tujuan adalah untuk memisahkan hadis yang benar-benar bisa dijadikan landasan hukum makbul dari hadis yang lemah atau bahkan palsu. Kualitas hadis sangat ditentukan oleh dua elemen utama, sanad, rantai perawi, dan matan, isi atau teks hadis. Hadis dengan mutu, sanad, dan matan yang tinggi disebut hadis sahih. Hadis ini memenuhi 5 syarat utama: sanad, bersambung perawinya, adil dan dabit, tidak janggal, serta tidak ada ilah catat tersembunyi. Salah satu contoh hadis sahih yang sangat populer adalah: sesungguhnya segala amal tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. A.R. Bukhari dan Muslim. Kedua adalah hadis yang hasan, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan tidak janggal, tetapi daya ingat salah satu perawinya kurang kuat dibanding hadis sahih. Hadis ini masih bisa diamalkan, apalagi jika diperkuat oleh jalur lain. Contohnya adalah hadis tentang larangan meniup makanan panas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernapas di dalam bencana dan juga melarang meniupnya. A.R. Tirmidzi. Hadis ini dinilai hasan karena ada perawi yang daya ingatnya tidak setinggi standar hadis sahih, namun isi dan sanadnya tetap bisa diterima. Ketiga adalah hadis dhaif, lemah, yaitu hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih dari syarat hadis hasan. Biasanya permasalahannya terletak pada catat dalam sanad, seperti perawi yang tidak dikenal pelupa atau tidak adil. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan dasar hukum kecuali dalam hal fadilah amal, keutamaan beramal, dan itu pun dengan syarat yang ketat. Kemudian yang paling ekstrim adalah hadis mudhu atau palsu. Hadis jenis ini benar-benar dibuat-buat dan disandarkan secara dusta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertujuan pembuatannya bisa bermacam-macam, mulai dari politik, ideologi, hingga untuk menyesatkan umat. Hadis palsu yang terkenal adalah: barang siapa yang salat 4 rakaat di malam Jumat, maka ia seperti salat 1000 rakaat. Hadis ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab utama dan telah dinyatakan palsu oleh para ulama. Perbedaan ini penting karena umat Islam harus sangat selektif dalam menjadikan hadis sebagai dasar keyakinan atau amalan. Hadis sahih dan hasan bisa menjadi hujah, sedangkan hadis dhaif harus hati-hati dan hadis palsu wajib ditinggalkan. Sedangkan memahami klarifikasi ini, kita sebagai umat Islam menjadi lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi keagamaan, terutama di era digital saat ini, mana kutipan hadis yang sering viral tanpa sumber yang jelas. Penting untuk kembali merujuk kepada ulama dan kitab-kitab terpercaya agar tidak keliru dalam beragama. Klarifikasi hadis berdasarkan kuantitas perawi. Selain dari segi kualitas sanad dan matan, hadis juga diklarifikasikan berdasarkan sejumlah perawi yang meriwayatkan klarifikasi ini. Penting untuk menilai tingkat keyakinan terhadap kebenaran suatu hadis. Dua kategori utama yang umum dikenal dalam hal ini adalah hadis mutawatir dan hadis ahad.
Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah yang sangat banyak di setiap tingkatan sanad, mulai dari sahabat, tabi'in hingga perawi terakhir. Jumlahnya begitu banyak sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Saya akhiri, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.